Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo students. How are you today? Well, I hope you are all in a good conditions. Okay, before we going to learn, don't forget to pray first ya. Masing-masing silahkan berdoa dulu sebelum mulai belajar. Well, today's material is about present continuous tense. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai present continuous tense. Siapa yang sudah tahu? Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Present continuous tense adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang sedang berlangsung saat ini dan menyatakan kejadian yang sedang dilakukan saat ini yang sedang dilakukan. Kira-kira seperti apa itu? Apakah anak-anak sudah ada yang pernah mendengar mengenai ini? Baiklah, Miss Sofi akan jelaskan secara detail ya. Jadi, maksudnya saat kita ingin menyatakan sesuatu yang sedang kita lakukan, seperti saya sedang makan, saya sedang tidur, seperti itu ya. Sebelum kita lanjutkan, Miss Novi akan membahas terlebih dahulu apa itu to be. Nah, to be ini adalah kata kerja bantu untuk menghubungkan subjek dan verb plus ing. Jadi, to be ini ada 3. Yang pertama ada am, are, dan is. Masing-masing to be memiliki subjek yang berbeda. Subjek I menggunakan to be am, lalu subjek you, we, they menggunakan to be are, lalu she, he, it menggunakan to be is. Baiklah, kita akan bahas mengenai formnya, yaitu to be plus verb ing. Baiklah, Miss Novi akan bacakan contohnya. They are washing car. Jadi they dengan menggunakan to be are, lalu setelah to be are bertemu dengan verb ing, di mana ada to be harus ditambahkan verb ing. Jadi bisa dicirikan seperti ini. Jika ada to be, maka verbnya itu harus ing gitu ya, jika present continuous tense ya nak. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai examplesnya. Jadi Miss Novi akan menyiapkan bentuk dan contoh present continuous tense in form of positive, negative, and interrogative. So then, please student, you have to listen and attention carefully. Kita bahas bersama-sama ya nak. Oke, contoh yang pertama yaitu bentuk positif I am drinking a cup of tea. Bentuk negatifnya I am not drinking a cup of tea. Dan bentuk interrogatifnya am I drinking a cup of tea. Bentuk positif di situ setelah itu ada to be, lalu bertemu dengan verb yang harus ditambahkan ing karena ada to be ya. Untuk bentuk negatifnya di situ kalian hanya perlu menambahkan kata not setelah to be. Dan untuk interrogatif jangan lupa to be-nya dipindahkan ke bagian depan, lalu setelah itu barulah subjek. Contoh yang kedua, Sarah and Lisa are singing together. Sarah and Lisa are not singing together, and the last is are Sarah and Lisa singing together. Jadi penjelasannya sama ya nak. Nah ini karena subjeknya ada 2, Sarah dan Lisa. Nah itulah kenapa harus menggunakan to be are. Dan sama juga setelah to be are ada verb yang ditambahkan dengan ing, maka menjadi Sarah and Lisa are singing together. Seperti itu ya. Lanjut ke contoh yang ketiga. She is giving a flower to me. She is not giving a flower to me. And the last is she giving a flower to me? Nah, positif ada to be, setelah itu verb dan ing. Jadi ada is maka ada ing ya. Ada to be maka ada verb ing gitu.
Setelah itu bentuk negatif, kalian hanya perlu menambahkan not saja, tidak ada yang berubah. Lalu bentuk interrogatif, to be-nya atau is dipindahkan ke bagian depan. Jangan lupa untuk bentuk interrogatif diberikan tanda tanya di akhir kalimat ya. Kesimpulan dari materi hari ini, Miss Novi akan jelaskan dalam bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Di situ kalian sudah langsung bisa melihat langsung. Miss Novi tuliskan strukturnya atau formnya. Jadi kalian bisa lihat secara detail bentuk positif seperti apa, negatif juga, dan interrogatif. Positif itu kalimat biasa ya nak. Lalu negatif itu ingat kalian hanya tinggal menambahkan not saja. Lalu interrogatif jangan lupa to be-nya di depan ya. Dan setelahnya jangan lupa diberikan tanda tanya di akhir kalimat. Well now, don't forget to write the material on your notebook. So then, write yourself example of present continuous tense in a comment box and prepare yourself for evaluations. Nah, untuk evaluation ini will be held next week. Jadi akan diadakan minggu depan. Minggu ini fokus di materi dulu, kalian catat, lalu buat contohnya seperti biasa kalian tulis di kolom komentar. Setelah itu, kalian persiapkan evaluasi materi hari ini akan kita lakukan di pertemuan berikutnya. Jadi, khusus minggu ini kita tidak ada tugas ya. Okay, thank you for today. And ask the teacher for more information. Kalian bisa tanyakan ke saya melalui grup untuk informasi lebih lanjut mengenai materi ya. Thank you. Bye bye students. See you.